Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Zuliansyah Triutama dari kelas Ilmu Komputer C2 angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya pada tugas masa depan TPBO. Pertama-tama saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya, Fajar Zuliansyah Triutama, bersumpah atau berjanji mengerjakan TMD dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Baik, di sini kita akan mulai dengan mengcompile program yang telah saya kerjakan. Di sini saya menggunakan kompilasi manual. Baik, setelah kita compile maka kita run programnya dan akan muncul halaman utama yang akan menampilkan kolom username juga tabel data yang sudah pernah bermain di sini. Juga ada dua tombol, main dan keluar sesuai dengan spesifikasi soal. Lalu kita isi, misalnya pertama kita isi dengan nilai Fajar atau nama yang sudah ada pada tabel. Harusnya nanti kita akan update nilai file atau sukses di sini, tidak membuat nilai baru. Baik, kita mulai main. Nah, ketika bermain maka akan muncul seperti ini, akan diputar ketika kita masuk permainan. Lalu pemain bisa loncat ke atas dan ketika dia bersentuhan dengan obstacle maka akan menambahkan nilai fail, dan jika dia melewati celah maka akan menambahkan nilai sukses. Begitulah seterusnya. Lalu kita klik spasi, game akan selesai dan nilai sukses dan fail akan disimpan ada tabel tadi. Nah, karena data Fajar sudah pernah ada pada tabel, maka dia hanya mengupdate nilai fail dan sukses. Lalu untuk data yang baru kita coba, misalnya kita main lagi. Nah, lagu akan dimulai ketika kita masuk ke game. Sama seperti tadi, ketika kita kayak gini, dia akan failnya akan bertambah. Lalu ketika kita lewati celah, maka akan turun tingkatannya ke bawah dan seterusnya. Setelah selesai kita klik spasi, lalu gamenya selesai lagi, kita klik escape untuk menyimpan data, dan data tadi sudah masuk ke data baru yaitu Andri. Dan jika kita klik langsung main, maka dia akan menampilkan message untuk mengisi username terlebih dahulu. Username tidak boleh kosong. Oke, kita lanjut ke penjelasan mengenai proyek atau kodenya. Di sini saya menggunakan arsitektur LMVP, model presenter view, di mana di sini model saya isi dengan beberapa entitas pada game ini, juga kelas untuk koneksi ke database. Di sini ada entitas player, ada entitas block, dan ada game object sebagai abstraksi dari player dan block. Lalu di sini ada kelas DB untuk koneksi ke database. Dan dulu ada ini kelas enum ID untuk mencatat beberapa ID pada objek. Lalu ada kelas T-level untuk mengolah data pada tabel T-level. Lalu pada folder presenter ada beberapa hal yang dikerjakan, yaitu ada movement dari blok, yaitu ke kiri ke kanan tadi, polanya ke kiri ke kanan, dan di situ ada kontraknya sebagai ciri khas dari model presenter. Dan di sini ada game kontrak dulu, lalu ada gameplaynya. Gameplaynya di init di sini dengan beberapa fungsi yang digunakan, seperti blokade ini untuk menambah blok-blok baru di atas ketika blok-blok yang tadi hilang dan turun ke bawah. Lalu reblokade ini dia menurunkan blok-blok yang di atas ke bawah. Lalu di sini ada add success, add fail untuk menambah skor. Lalu get update, dia menangkap semua updatean yang ada pada inputan dari keyboard. Nah, selanjutnya di sini ada game window, adalah kontrak dari window dari game utama. Di sini ada key input. Nah, key input ini bertugasnya adalah untuk menerima
inputan-inputan dan mengolahnya sesuai dengan fungsi-fungsi dari setiap tombol. Misalnya di sini ada tombol atas, bawah, kiri, kanan untuk maju ke kiri dan ke kanan, si player, lalu space untuk keluar dari game, dan escape untuk keluar dari game secara utuh dan menyimpan data yang ada. Lalu ada movement untuk pergerakan dari si objek. Nah, ini bisa dia ngerender, update posisi, atau dia menambahkan objek-objek itu ke sebuah link list yang akan menyimpan objek-objek pada game. Lalu di sini ada player. Player sendiri kalau pada presenter ini digunakan untuk berkomunikasi kepada model si player juga. Yaitu yang pertama ada get player list untuk mengambil data dari tabel database untuk ditampilkan pada view nanti. Lalu ada is exist untuk mengecek apakah ada data sebelumnya. Nah, ini ada save data untuk menyimpan data kalau datanya belum ada. Kalau datanya sudah ada, maka dia hanya mengupdate success dan fail. Lalu di sini ada sound ya, untuk bonus. Di sini ada sound Java. Ini kelas digunakan untuk thread yang berbeda untuk menciptakan atau memutar lagu di background. Nanti dia akan di stop ketika kita klik escape. Thread ini akan di stop ketika kita klik escape. Lalu ada di sini ada state. Nah, berbentuk enumerasi, ada dua state, game sama game over, atau kita mencet spasi. Lalu di sini ada window Java, ini game utama dari game ini. Di sini hanya untuk mengatur si window dan beberapa aksesoris windownya. Nah, pada view itu ada main window sama window. Window sendiri adalah kontrak dari si view main window ini yang hanya ada isi init. Nah, pada main window di sana kita atur GUI untuk apa? Untuk halaman utama, di mana ada username, ada tabel data yang kita get dari database. Proses untuk get tabel data tadi ada pada set model yang ada pada init atau constructor dari game. Nih. Lalu fungsi main. Nah, fungsi main ini adalah untuk memanggil main window yang ada pada view. Mungkin sekian presentasi mengenai TMD dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.